Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh kita patut bersyukur oleh karena kasih, setia, dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kembali kita boleh bangun, kembali kita boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita, mari kita mendasari segala sesuatu di dalam firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita Bapa, oleh karena kasih setia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh kembali bangun, kami sehat, kami boleh menikmati udara, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap daripada kami, sehingga kami boleh membaca, kami boleh mengerti, dan kami boleh menyimpan di dalam hati kami, dan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari yang pertama, Kejadian 32 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakub berkata, "Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini." Firman Tuhan yang kedua terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-9. Yesus selalu berkata kepada Sakyus, "Pada hari ini keselamatan telah datang ke atas rumah ini karena orang ini juga anak Abraham." Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diberikan judul "Dilayakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan." Pernahkah saudara menerima pemberian yang menurut saudara tidak sepantasnya saudara terima? Atau pernahkah saudara merasa tidak layak diperlakukan dengan sangat baik oleh seseorang yang pernah kita perlakukan dengan tidak baik? Atau pernahkah saudara menerima hadiah yang nilainya sangat besar dan saudara merasa tidak pantas atau tidak layak untuk memilikinya? Perasaan tidak layak pasti pernah kita rasakan karena kejadian yang di luar dugaan kita. Yakub mengalami peristiwa yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Karya Allah sungguh nyata di dalam hidupnya. Kita tahu bersama ketika Yakub menipu kakaknya Esau, karena ketakutan dia melarikan diri ke rumah Laban pamannya. Namun ternyata Allah tidak pernah meninggalkan Yakub. Dia tetap menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kelimpahan bagi Yakub saat dia berada di tempat Laban. Sehingga Yakub pun terheran-heran akan berkat Tuhan saat dia kembali ke tanah Kanaan, tempat sanak saudaranya. Dalam doanya bahkan Yakub menyatakan bahwa ia sesungguhnya tidak layak menerima segala kasih setia Allah di dalam pelariannya ke Haran. Sebab dia mengingat bahwa dia pergi seorang diri, namun ketika dia kembali, dia pulang membawa istri, membawa anak-anaknya, serta kelimpahan berkat dan kekayaan. Yakub menyadari bahwa semestinya dia mati oleh dendam saudaranya, namun oleh kasih Allah, Allah tetap menyertai hidupnya dan memberkatinya. Demikian juga halnya dengan Sakyus. Ia menyadari kesalahannya sebagai seorang kepala pemungut cukai yang sering melakukan tindakan tidak benar.
Dia sering mengambil melebihi apa yang semestinya dia ambil. Dalam hal ini dia melakukan pemerasan kepada sesamanya. Namun pertemuannya dengan Yesus mengubah kehidupannya. Yang awalnya dia tidak layak menerima kemurahan Tuhan, namun Yesus mau menumpang di rumahnya. Di rumahnya di sini artinya diri dan hatinya yang telah disentuh oleh kasih Yesus. Sehingga ia bertobat dan mengembalikan denda, seperti ketika seorang pencuri yang dihukum yang harus membayar denda sejumlah 4 kali lipat. Yang menjadi perenungan kita saat ini, adakah kita layak menerima kasih Allah? Jika Allah memberikan apa yang sepantasnya kita terima, maka kita tahu di mana tempat kita. Bukan di kerajaan Allah, bukan di kerajaan surga, namun di tempat yang gelap, di tempat yang kelam, di mana di sana terdapat ratap tangis, kertak gigi, dan penderitaan yang kekal. Namun bersyukurlah, sebab sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak pantas, namun dipantaskan untuk menikmati kasih karunia-Nya. Kita yang sesungguhnya tidak layak, namun dilayakkan karena kasih-Nya. Namun di dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti kita bisa hidup sekehendak hati kita atau sebebas-bebasnya tanpa ada pagar pembatas. Meski kita hidup di dalam hukum kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap memberikan aturan-aturan yang harus kita jalani, yaitu di dalam firman-Nya, yang bila dilanggar, kita pun dapat kehilangan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, karena itu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, apalagi sampai menyalahgunakannya. Menyalahgunakan kasih karunia berarti dengan sengaja melakukan pelanggaran di dalam kesadaran dan pengetahuan kita tentang kebenaran untuk semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang mau menghargai kasih karunia Allah dengan setia hidup di dalam kebenaran firman. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga di dalam kasih karunia Allah, kita tetap memiliki pengharapan untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Kita tetap memiliki pengharapan untuk tetap hidup di dalam kekekalan yang menjadi bagian bagi kita anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau Allah yang mau mati bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Kami menyadari Bapa bahwa kami ini manusia yang berdosa, yang tidak layak menerima kasih karunia-Mu. Namun hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh cinta-Mu, Engkau melayakkan kami untuk menerima kasih karunia-Mu. Bapa, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk menghargai kasih-Mu, untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Kami rindu agar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, kami mohon berkat-Mu di dalam kami boleh melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Kami mohon berikan kami hikmat, sehingga kami dimampukan untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan keluarga kami, dan biarlah keluarga kami senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Mu.
Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami akan memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa tetap menjadi dasar di dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.